Baik, selamat datang pada video ini. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang peran generasi muda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Jadi video ini adalah video yang berisikan tentang opini pribadi saya, bagaimana sebagai generasi muda kita dapat melestarikan bahasa kebangsaan kita, bahasa Indonesia. Jadi pertama, kita itu harus meningkatkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jadi untuk di masa sekarang mudah sekali bagi kita untuk kagum terhadap negara-negara yang sudah lebih maju. Kita melihat sistem fasilitas kesehatan mereka, mungkin edukasi atau rumah-rumah yang sudah tertata dengan rapi, juga penataan kota yang sudah lengkap mungkin, dan tidak kotor lagi karena ada sistem pembersihan kotanya juga yang sudah baik. Nah, jadi hal itu dapat membuat kita sedikit lebih tidak bangga terhadap bangsa kita sendiri. Jadi itu berimplikasi terhadap berkurangnya kebanggaan terhadap bahasa kita, bahasa Indonesia. Yang paling parah itu menganggap budaya dan bahasa negara lain jauh lebih bagus daripada milik negara kita sendiri. Contohnya seperti ini, tapi kalau yang ini udah parah sekali. Mungkin dia bisa jadi udah nggak bisa mengapresiasi kehidupannya lagi, tuh sudah parah. Oke, nah jadi cara supaya kita lebih bangga terhadap bahasa Indonesia, ya berarti harusnya kita bangga terhadap negara kita terlebih dahulu. Jadi yang paling sederhana itu dengan melihat perjuangan para pejuang kita yang dulu mengusir penjajah secara fisik ya. Ini menggunakan, karena kita dulu tidak mempunyai teknologi yang canggih, jadi sekedar menggunakan bambu runcing, dan mereka merebut kemenangan itu dengan barang yang seadanya seperti ini. Jadi rasa takut akan kematian mereka itu mereka hilangkan demi untuk membuat negeri ini, negara Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kedua, kita bisa, yang ini lebih kompleks daripada yang sebelumnya, bukan sekedar perjuangan secara fisik tapi perjuangan secara diplomasi. Nah, pemimpin-pemimpin kita itu dari awal jelas memang sudah sangat cerdas, dan mereka juga tentunya berjuang untuk mendapatkan hati negara-negara yang sudah lama berdaulat, negara-negara yang sudah besar. Jadi dengan melihat perjuangan mereka berdiplomasi ini, akan ada kesan kita akan lebih mengerti betapa pintarnya mereka sudah berdiplomasi. Jadi ini ada gambar di konferensi meja bundar Pak Hatta, terus yang sebelah kanan ini Soekarno sedang berdiskusi dengan pemimpin Uni Soviet pada zaman dulu. Nah, lalu yang terakhir, kita pikirkan perjuangan seluruh rakyat dan pemimpin yang pernah ada di negara Indonesia ini, baik yang paling tinggi ataupun yang paling rendah sekalipun, untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang yang ada di dalamnya. Jadi perjuangan Indonesia itu bukan sekedar berperang secara fisik melawan rasa takut akan kematian, tetapi juga kita harus bertaktik menggunakan ilmu yang sudah kita dapat untuk
untuk mendapatkan hati negara-negara yang sudah berdaulat, namun kita juga perlu untuk mengedukasikan setiap rakyat Indonesia, dan juga kita masih perlu untuk membuat sistem agar proses berkehidupan di dalam negara ini jadi lebih baik. Jadi yang berjuang itu bukan hanya pemimpin negara Indonesia, dan juga bukan hanya sekedar berperang secara fisik, namun juga rakyat Indonesia berusaha keras terhadap pekerjaannya masing-masing. Jadi dari Indonesia yang belum tersedia banyak fasilitas untuk menunjang kualitas hidup, dibangun oleh para pemikir yang membuat sistem fasilitas pendidikan atau apapun itu, dan juga seluruh pekerja yang menjalankan sistem itu, para guru, para siswa pada zaman dahulu, dan juga para pekerja yang secara keras seperti kuli bangunan atau petani-petani pada zaman dahulu, dan juga yang satu lagi, para politisi yang membuat kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi yang telah berulang kali terjadi, dan juga perjuangan untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dengan merangkul setiap perbedaan yang ada. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, tapi kita juga bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup di negara Indonesia ini. Nah, maka oleh karena itu kita tuh jangan terlalu memandang tinggi orang-orang di negara luar, karena kita juga sama-sama manusia. Jadi mungkin mereka itu lebih majunya lebih duluan daripada kita, namun mereka itu juga masih manusia. Kita juga bisa seperti mereka. Kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dengan sistem yang baik dan pekerja yang menjalani sistem tersebut yang berkualitas. Banyak hal yang sudah dapat dilakukan oleh rakyat Indonesia yang menandingi dunia. Indonesia merupakan negara yang besar dengan posisi geografis yang sangat menguntungkan. Ekonomi Indonesia pun sudah lama termasuk ke 20 terbesar di dunia. Jelas bahwa Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah. Negara kita akan maju dengan cara belajar dari negara lain, eksekusi, dan jika ada masalah, kita akan menyelesaikan masalah yang kita miliki dengan cara kita sendiri dan dikerjakan oleh bangsa kita sendiri. Nah, lalu sesudah kita memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, kita perlu memiliki pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita perlu memiliki pemahaman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bahasa Indonesia tetap terstandarisasi dengan baik. Oleh karena itu, setiap bahasa Indonesia yang digunakan dalam kegiatan formal seluruhnya menggunakan aturan dan ejaan yang sama. Yang terakhir, melestarikan tata cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk percakapan sehari-hari, kita tidak perlu untuk berbahasa yang terlalu formal. Nanti kita diasingkan orang kalau seperti itu. Dan juga tidak perlu untuk bahasa sehari-hari. Nah, tapi untuk setiap tugas sekolah atau kita ingin mempublikasikan karya seni kita atau proyek pribadi, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar agar terdengar keren dan memotivasi orang lain untuk mempelajarinya juga. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih yang telah menyimak dari awal hingga akhir.